sudah lama kita nggak berjumpa, lama-lama banget berjumpa secara langsung begitu ya. Dan kali ini kita akan memulai lagi untuk belajar, memulai lagi berjuang begitu ya sama-sama. Nah, semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat, hati yang tenang, jiwa yang bersih, pokoknya mah tidak ada masalah ya. Amin. Nah, untuk semester 2 ini, seperti yang sudah dibahas di malam hari di grup angkatan, kalau Ibu itu memang tidak akan maksudnya tidak akan memberikan materi, langsung saja membahas soal. Dan soalnya itu pasti akan dibahas dengan pengertiannya, dengan contohnya kayak biasa belajar aja. Kenapa Ibu melakukan hal ini? Karena sebagai evaluasi tahun kemarin Ibu jadi guru kelas 3, selama Ibu semester 2 itu ngajar kelas 3 itu bentar, kemudian ada waktu pemantapan. Dikasih jadwal pemantapan begitu kan ya. Nah, Ibu ngerasa jadwal pemantapan itu tidak efektif karena di jam terakhir, kalian di jam pertama. Nah, mudah-mudahan lebih efektif lagi karena kalian lebih pagi begitu ya, lebih fresh. Dan juga waktu pemantapan itu sebentar. Tapi yang harus dibahas itu banyak karena menguatkan kembali ingatan kalian mengenai materi sosiologi. Dan kebanyakan materi itu memang selalu muncul di soal UTBK dan soal ujian sekolah begitu ya. Begitu alasannya mengapa Ibu di semester 2 membahas soal-soal saja. Dan di semester 1 itu kita sudah bahas tentang perubahan sosial, globalisasi, kesenjangan, kemudian pemberdayaan masyarakat. Nah, itu tuh sebenarnya di bagian pemberdayaan itu harusnya di semester 2. Cuman Ibu tarik ke semester 1 biar lebih cepat. Kesenjangan juga harusnya di semester 2. Cuman pokoknya lebih cepat aja ya. Oke, sebelum kita bahas soal, mari kita mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari selama di semester 1 kelas 3. Semester 1 kelas 3 itu dimulai dengan materi perubahan sosial, di mana kita mengetahui kalau misalnya masyarakat mengalami perubahan sosial, mengalami perubahan. Apa yang berubah yaitu sistem struktur yang ada di masyarakat. Ya, perubahannya ada cepat, ada lambat, ada dikehendaki, ada yang tidak dikehendaki, begitu ya. Kemudian ada perubahan besar, ada perubahan kecil. Terjadi sebuah perubahan itu diakibatkan dari majunya teknologi, keinginan untuk lebih maju lagi, lebih berkembang lagi, begitu ya. Karena pendidikannya lebih maju, kemudian meninggalkan sisi tradisionalnya, kayak gitu ya, walaupun tetap menerapkan tradisi seperti itu. Kemudian di dalam sebuah perubahan sosial juga ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya di mana seperti ada konsumerisme, ada hedonisme, ada konflik di dalamnya, begitu ya. Dampak positifnya kita lebih maju, kita lebih berkembang, kita tidak ketinggalan, segala efisien dan lain halnya. Kemudian masuk ke dalam globalisasi. Dalam perubahan sosial, di dalamnya terdapat globalisasi. Karena globalisasi itu merupakan suatu fenomena perubahan yang mendunia. Di dalamnya otomatis ada perubahan sosial. Globalisasi menuntut kita untuk berubah sesuai dengan zaman secara global tanpa ada batas antar satu negara dan negara lainnya untuk saling bertukar informasi, bertukar perekonomian, bertukar teknologi dan lain sebagainya ya. Kemudian di dalam globalisasi karena menuntut kita untuk lebih maju, hasilnya mewujudkan sebuah fenomena modernisasi di dalamnya, yaitu perubahan secara kemajuan.
Setelah itu, karena kita mengalami proses globalisasi di mana kita terus berhubungan dengan negara lain, ada fenomena westernisasi, yaitu kebarat-baratan. Ya, dan kebarat-baratan ini adalah sebuah perubahan sosial yang diakibatkan dari globalisasi seperti itu. Nah, sudahlah terjadi sebuah perubahan sosial, terjadi sebuah globalisasi di mana semakin maju, semakin kebarat-baratan dan lainnya dan hal yang lainnya. Tapi ternyata fenomena ini tidak secara mulus berjalan, tapi ada juga yang tidak berjalannya. Nah, yang tidak berjalan ini ialah masyarakat yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan arus globalisasi. Masyarakat yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan arus globalisasi, dampaknya ialah menimbulkan fenomena kesenjangan sosial. Nah, kesenjangan sosial ini mengapa bisa terjadi? Karena kurang fasilitasnya, kurang informasinya, tidak ada kemauan untuk maju, akhirnya dia senjang, dia berbeda dengan orang yang menyesuaikan diri dengan arus globalisasi, kayak gitu. Makanya terjadi kesenjangan itu. Nah, hal ini tidak bisa didiamkan. Hal ini nggak bisa didiamkan karena merupakan masalah, karena harapannya tidak sesuai dengan kenyataan, karena ini meresahkan. Teu bisa di dunia ini teh aya senjang, teu bisa aya nu berbeda batur geus lumpat ieu keneh ngorondang, teu bisa kitu. Akhirnya muncullah sebuah fenomena pemberdayaan masyarakat, di mana pemberdayaan masyarakat itu sebuah sebuah usaha untuk mendorong, untuk mengusahakan, membentuk, membina kepada masyarakat yang tidak bisa mengikuti arus globalisasi untuk bisa mengikuti arus globalisasi itu dengan memberdayakannya, membentuknya, mendorongnya, diberi pelatihan, diberi skill, diberi modal demi bisa ikut arus globalisasi. Sehingga kesenjangan sosial pun yang diakibatkan dari globalisasi itu semakin lama semakin menipis atau tercegah seperti itu ya. Bagaimana review dari Ibu mengingatkan memori kalian? Halo? Patah-patah, Bu. Patah-patah. Yang lainnya apakah review dari Ibu menjadi ingat lagi memori kalian? Bisa, Bu. Sedikit-sedikit lah bisa, Bu. Ya, sedikit. Yang lainnya jawab dong. Oke. Baik, nah sekarang kita akan masuk sajalah ke dalam soal yang sudah Ibu kasih ya. Ibu akan tampilkan presentasi, tampilkan PPT. Di kalian sudah muncul PPT-nya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, tunggu ya. Ini kok loading, harusnya di nomor ini. Nge-lag, guys. Bentar ya. Terus nomor 1 lah, biar. Nah, sudah ya. Oke, kita mulai saja dengan latihan soal. Oke, di sini di PPT ini ada 20 soal, kalau nggak salah ya. Ya, ada 20. Nah, mari kita kerjakan bareng-bareng dan mari kita bahas persatu begitu ya. Di sini ada soal nomor pertama.
Oke, sebelum kalian membaca soal sosiologi yang panjang-panjang kayak bahasa Indonesia, alangkah lebih baiknya kalau kalian itu mengerjakan soal sosiologi, mencari terlebih dahulu pertanyaannya apa yang akan ditanyakan, apa yang akan dicari, begitu ya. Oke, nomor 1. Pertanyaannya kita langsung saja ke kalimat terakhir. Hal demikian sesuai dengan ciri-ciri sosiologi. Oke. Jadi urang teh kudu mengkaitkan kata-kata yang banyak dengan ciri-ciri sosiologi. Oke, nomor 1, mencari ciri-ciri sosiologi. Oke, ketika peneliti mengembangkan cara ilmiah melalui penelitian sosial yang didasarkan pada fenomena-fenomena aktual, yang mungkin menurut penilaian sebagian besar masyarakat fenomena tersebut bersifat negatif. Akan tetapi, sebagai seorang peneliti harus berpikir objektif dan memberikan penilaian secara ilmiah terhadap fakta yang ada. Jadi, seorang peneliti itu kalau misalkan mau mengembangkan penelitiannya, ya harus secara fakta yang ada, walaupun itu bersifatnya negatif. Nah, hal itu ciri-ciri sosiologi yang mana? Nomor 1 isinya apa? Saya bukan Ibu. Apa? Saya bukan empiris. Oke, C. Ada yang lain? Empiris bukan Bu? Oke. Yang lain ada yang sama jawabnya? Apa beda? Nggak ada. Oke. Tadi ada yang menjawab empiris. Jawabannya belum tepat, sayangku. Jawaban yang itu isinya D, guys, non-etis ya. Jadi anak-anak, ciri-ciri sosiologi itu ada teoritis, ada empiris, ada non-etis, sama kumulatif. Ya, isinya D, tidak mempermasalahkan baik buruknya fakta sosial. Ya, kenapa isinya ini? Karena di dalam contoh cerita di sini membahas tentang seorang peneliti mau mengungkapkan fakta yang ada padahal sifatnya negatif kayak gitu ya. Dan sosiologi itu seperti itu. Kalau mau meneliti fenomena yang ada di masyarakat secara sosiologi harus non etis karena baik buruknya faktor sosial itu harus diungkapkan dan ini cocok seperti itu. Di sini kan si peneliti itu mau mengembangkan penelitiannya ya, walaupun hasilnya itu fenomenanya bersifat negatif, tetapi secara ilmiah harus diungkapkan secara fakta yang ada. Jadi isi nomor 1 itu ialah D, guys ya. Nah, ciri-ciri sosiologi itu Ibu ulang aja ya. Yang pertama itu empiris, guys. Ya, yang pertama itu empiris. Yang mendasar sesuatu pada hasil observasi dan akal sehat. Ngomongin sosiologi harus berdasarkan observasi, ya, harus sesuai yang ada di lapangan dan masuk ke akal. Kayak gitu, ya. Oke, kemudian hasil observasi ini disusun menjadi sebuah teori. Paham? Paham? Kalian lihat kursornya kan? Ya, Bu. Ya Bu. Nah, terus hasil teori ini ya dikumulatifkan. Kenapa bisa dikumulatifkan? Karena teori-teori yang sudah ada itu dikembangkan menjadi teori yang baru. Kayak gitu, ya. Kemudian pembahasan yang ada di lapangan disusun jadi teori, dikumulatifkan, itu harus bersifat non etis juga.
mau itu fakta yang buruk, mau itu fakta yang baik, tetap harus dibahas. Oke? Nah, kita masuk aja lah ke contoh ya guys ya. Contoh nih. Nih ya, bahas dulu empiris. Ciri sosiologi berdasarkan observasi atau empiris itu contohnya kayak gini. Oh, ternyata di tengah-tengah masyarakat itu masyarakat saling berinteraksi, saling ngobrol, saling saling berkomunikasi, saling butuh antara satu dan lainnya, saling tergantung satu dan yang lainnya. Nah, di kenyataan tuh di lapangan tuh masyarakat saling ngobrol, saling komunikasi. Nah, diangkatlah hasil abstraksi observasi ini menjadi sebuah teori interaksi sosial. Kayak gitu, paham? Nah, ternyata udah nih muncul di lapangan masyarakat saling komunikasi, diangkat jadi teori interaksi sosial. Nah, dari teori ini dikumulatifkan. Kenapa dikumulatifkan? Ternyata teori interaksi sosial itu mewujudkan teori baru, yaitu kelompok sosial karena tidak hanya berinteraksi manusia itu, tapi berkelompok. Nah, muncullah teori baru, kelompok sosial. Terus misalkan di kelompoknya teh saling berantem, saling bertentang, muncullah teori baru, konflik. Ternyata di dalam masyarakat juga, walaupun sudah berkelompok, masih ada masalah. Muncullah teori baru, masalah sosial. Nah, ngomongin masalah sosial, ngomongin konflik, ngomongin yang ada di masyarakat itu, apapun yang terjadi disebutnya non-etis. Karena apapun yang terjadi di masyarakat itu dibahas. Karena sosiologi itu bukan membahas apa yang seharusnya terjadi, tapi sosiologi itu mengapa fenomena itu terjadi, gitu ya, paham ya, guys? Ya, Bu. Halo, kayak gitu. Jadi sosiologi itu membahas mengapa fenomena terjadi, bukan apa yang seharusnya terjadi, ya. Gitu, jadi isinya yang nomor 1 itu non-etis ya, karena peneliti mengungkapkan penelitian barunya walaupun bersifat negatif. Oke, next guys. Next ya. Waro atui. Nah, nomor 2. Akhir-akhir ini terjadi gejala kelompok sosial yang maaf. Harus cari dulu pertanyaan. Dalam hal ini sosiologi berfungsi, nah, berarti cari fungsi sosiologi. Nah, di sini tuh pertanyaannya apa? Akhir-akhir ini terjadi gejala kelompok sosial yang ajarannya menyimpang dari norma umum. Masih banyak anggota masyarakat yang terkecoh dan masuk dalam kelompok tersebut. Penelitian sosial dapat dilakukan untuk mengetahui sikap anggota masyarakat terhadap gejala tersebut dengan mewawancarai tokoh masyarakat. Jadi, contoh cerita ini apa fungsi sosiologi teh? Terjadi di masyarakat hal-hal yang menyimpang. Ini teh kayaknya bisa ada dilakukan penelitian sosial. Berarti fungsi sosiologi apa? A, B, C, D, E. Halo, isinya yang mana? Bukan, Bu. Ada yang lain? Yang lain berpendapat sama nggak, Dek? B, Ibu, penelitian sosial. Oke, betul ya. Isinya B, penelitian sosial. Karena di sini sangat jelas. Penelitian sosial dilakukan untuk mengetahui sikap anggota masyarakat terhadap gejala tersebut dengan mewawancarai tokoh masyarakat. Sikap tersebut teh
yang menyimpang kayak gitu ya. Jadi isinya penelitian sosial. Terus Bu, contoh soal seperti apa yang isinya perencanaan sosial? Kalau isinya perencanaan sosial, contoh soalnya itu kayak ada sebuah rencana, kayak ada sebuah tahapan-tahapan, ada sebuah rangkaian gitu ya. Contoh soal kalau misalkan isinya sosiologi berfungsi perencanaan sosial. Terus contoh soal seperti apa kalau membahas pemberdayaan. Contoh soalnya kalau ada cerita dorongan, terus ada pelatihan, ada yang harus berubah, yang harus dikembangkan. Berarti isinya sosiologi berfungsi pemberdayaan sosial. Terus contoh soal cerita seperti apa yang isinya pengevaluasi program. Itu misalkan contoh soalnya membahas tentang kelebihan dan kekurangan suatu pemberdayaan atau kelebihan kekurangan suatu penelitian atau kelebihan kekurangan suatu program masyarakat gitu. Pokoknya kalau misalkan contoh soalnya ngomongin tentang kelebihan kekurangan itu evaluasi ya. Terus kayak gimana dong Bu yang contoh soal pendidik masyarakat? Kalau misalkan contoh soalnya membahas tentang pemberian sosialisasi, terus seminar kayak gitu ya. Misalkan diadakan seminar tentang pencegahan narkoba misalkan. Nah itu pendidik guys ya, ngedidik, jadi kayak ngasih ilmu lah ke masyarakat kayak gitu. Berarti sosiologi itu fungsinya tuh buat ngedidik masyarakat kayak gitu ya. Ciri contoh soal yang ini, yang ini, yang ini, sama yang ini kayak gitu. Paham? Paham Ibu. Oke. Next Paham, ya. Bu. Nah, ini ada nih. Nomor 3. Bahas lagi tentang ciri sosiologi. Nih, ciri sosiologi berciri ya. Oke, dalam perkembangannya, penelitian sosiologi ditujukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan teori yang sudah ada, serta mengembangkan teori baru yang sehingga tersusun dari berbagai teori yang telah ada sebelumnya. Ciri sosiologi apa ini? Ciri sosiologi apa ini? Bu. Pinter, kumulatif, betul ya? Kumulatif. Betul. Terima kasih. Ini yang normatif, ini pengecoh ya. Pokok nama, nu tadi oge kan iya teh logisnya tah nu iya, ini teh pengecoh juga. Pokok nama kalian harus ingat ciri sosiologi mah hanya 4 ini doang. Oke. Kita teruskan. Sekarang nomor 4, Azhar. Ingat gak Azhar kelas mana? Azhar kelas mana sok? Benar, IPS 1. IPS 1. Azhar memiliki maaf, cari pertanyaannya. Faktor pendorong interaksi sosial. Oke. Seseorang bisa berinteraksi karena dorongan apa saja, ya. Kita lihat. Azhar memiliki jiwa sosial yang tinggi. Ia selalu aktif dalam kegiatan sosial. Setiap mendengar ada seseorang yang membutuhkan bantuan, bantuan atau terjadi bencana alam, ia langsung bertindak untuk memberikan bantuan.
pendorong interaksi sosial pada ilustrasi tersebut yang mana? Yang simpat. Apa? Simpati. Bukan, Bu. Empati. Oke. Empati. Oke. B. Ada yang Simpati, Bu. siap. Ada yang jawab simpati, ada yang jawab empati. Oke, isinya empati ya guys. Baik, kayak gini ya. Simpati sama empati itu sama-sama sama-sama ada ketertarikan. Ini sama. Nah, simpati sama empati itu keduanya ada ketertarikan. Bedanya apa? Bedanya kalau empati itu langsung bertindak, bergerak, begitu. Kalau simpati cuman perasaan doang, cuman di hati aja, gitu ya. Nah, jadi kayak gini, misalkan simpati mah kalian si Azhar ini cuman merasakan kasihan doang, kasihan ya itu apa namanya teh yang bencana yang sekarang ini yang Sriwijaya Air juga kan ya, yang pesawatnya jatuh, aduh mini kasihannya itu gitu ta. Cuman perasaan doang, tertarik buat baca, buat melihat beritanya begitu ya, tertarik doang. Nah, nggak sampai galang dana, nggak sampai bikin tagar di Twitter buat jangan mengekspos foto korban lah apa gimana, enggak sampai kayak gitu. Nah, kalau misalkan sampai kayak gitu, sampai dia bantu nyari korban lah, bantu bantu bikin tagar jangan ekspos foto-foto korban, jangan ekspos yang tidak boleh dilihat kayak gitu, itu empati ya guys. Jadi seseorang bisa berinteraksi sosial itu karena simpati dan karena empati, karena ada ketertarikan. Yang ini ketertarikannya sampai bertindak dan bergerak. Gimana aja kalau kalian PDKT atau suka sama seseorang ya, duh saya tertarik kasih itu, tertarik aja tapi gak mau buat macarin, tertarik doang tapi gak pernah nembak kayak gitu, tertarik aja pas ditembak gak diterima kayak gitu tah ya. Nah, kalau empati, kalian tertarik sampai pengen memiliki, sampai pengen ditembak, sampai pas ditembak kamu nerima kayak gitu ya. Bisa ya dibedain. Bisa, Bu. Nah, seperti itu. Pokoknya ada Ya, Bu. gerakan aja empati mah. Masih ingat sugesti? Masih ingat sugesti? Lupa. Lupa. Nah, pendorong interaksi sosial yang lainnya itu ada motivasi. Motivasi dan sugesti itu terlihat sama, tapi beda. Kayak simpati sama empati. Nah, sugesti itu kayak pemberian sesuatu. Pemberian sesuatu. Ini juga pemberian sesuatu. Nah, kalau sugesti itu tidak bisa dilihat, tidak bisa bukti ilmiahnya itu tidak ada kayak gitu ya. Tapi ini terjadi kayak gitu ya. Nah, sugesti itu seperti kalian dikasih tahu sama seseorang terus tersugestikan kayak gitu. Misalkan interaksi dokter dengan pasien ya. Interaksi dokter dengan pasien itu ada pemberian sesuatu. Itu ada sugesti di mana
secara langsung itu pasien merasa sembuh kalau misalkan sudah ke dokter. Kayak ibu misalkan ibu kalau sakit nih ya, kalau belum ke dokter tuh kayak gak akan sembuh-sembuh kayak gitu tah. Karena memang sebegitu ngaruhnya sugesti dokter ke ibu. Ini teh kan kayak yang aneh walaupun kita masih ngantri untuk masuk ke dokter gitu ya, masuk ke kliniknya, tapi udah merasa enakan. Nah, itu teh sugesti, guys. Ya, itu sugesti kayak kayak gak mungkin terjadi tapi memang terjadi gitu. Gak bisa dibuktiin ting atuh aya geus ka dokter mah ngarasa jag-jago ya gitu kan ya. Nah, itu tuh sugesti, guys. Dan dalam ilmu sosiologi termasuk ke dalam faktor pendorong interaksi sosial. Karena yang sebelumnya memang dokter itu lekas sembuh ya, terus teh apa namanya tuh cepat sembuh ya, minum obatnya yang rutin, apa namanya tuh makanya dijaga istirahat yang cukup biar cepat sembuh. Nah kata-kata dokter cepat sembuh, lekas sembuh itu tuh bikin sugesti gitu ke pasiennya bisa sembuh kayak gitu ya sugesti tuh kayak disugestian oke kayak gini kamu entong daek ka WC eta ih sebenarnya WC eta mah aya kepala buntung misalkan kayak gitu. Nah, otomatis yang mau ke WC itu kan tersugestikan, duh saya pipis kayaknya diliatin sama kepala buntung gitu ta. Nah, itu tuh kayak sadar gak sadar tapi dirasakan. Kayak kalian lah ya, pernah gak ngerasain nonton jurnal Risa ya, kayak ada yang ngeliatin gitu tah, kayak ada yang ikut nonton juga gitu tah. Pokoknya mah kayak gitulah pokoknya perasaan-perasaan yang seperti itu yang tersugestikan akibat interaksi orang lain. Ya, itu adalah faktor interaksi sosial akibat dari sugesti. Sekarang motivasi ya guys. Motivasi juga pemberian sesuatu, cuman secara nyata, secara fakta bisa diungkapkan. Motivasi itu kata kuncinya ada apa ya? Dorongan. Dorongan untuk maju, dorongan untuk lebih, dorongan untuk lebih rajin. Motivasi biasanya diberikan oleh guru, oleh teman, oleh pacar. Aku dikasih motivasi sama pacar aku biar aku tuh lebih rajin lagi, misalkan kayak gitu ya. Motivasi dari orang tua, ayo semangat, harus lebih soleh lagi biar setiap cita-citanya terkabulkan. Guru BK misalkan ya ngasih motivasi, ayo kalian tuh walaupun PJJ tapi harus tetap semangat bla 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 gitulah pokoknya motivasi pasti kalian pernah ngerasain motivasi belajar lah, motivasi kerja lah, motivasi apalah kayak gitu pokoknya mah suka ada juga kan kamu motivasi buat masuk ekskul jurnalis karena apa kayak gitu kan alasan dorongan kamu masuk ke sini karena apa kayak gitulah pokoknya mas sebuah motivasi bedakan ya paham Paham, Bu. paham oke sugesti pemberian sesuatunya tidak bisa diungkapkan cuman bisa dirasakan motivasi mah nyata adanya kerasa dikasih tahunya tuh kerasa kayak gitu teh ya ku guru BK, ku orang tua, ku teman, ku ibu misalkannya seperti itu. Next, sekarang ada identifikasi sama imitasi ya. Masih ingat gak ini? Ada yang masih ingat imitasi? Identifikasi Yang meniru bukan Ibu? pinter ya. Ini itu tentang meniru. Nah, identifikasi sama imitasi itu dua-duanya membahas tentang peniruan, meniru, begitu ya. Tapi keduanya ada perbedaannya. Kalau identifikasi, menirunya sangat lebay, sangat menjiplak,
lebay, plagiat banget, pokoknya ya. Ini tuh. Soalnya dari kata identifikasinya itu dari kata identik. Saya harus identik kayak gitu ya. Dan ada loh orang yang berinteraksi sosialnya itu dengan dia itu mengidentifikasi dirinya, mengidentikan dirinya. Kayak gitu ya. Contohnya kayak ada yang meniru Michael Jackson gitu ya. Dari atas sampai bawah ngomong jalannya tuh pokoknya mas jiplak banget kayak Michael Jackson misalkan gitu. Terus ada juga kan orang di luar negeri yang pengen banget sama kayak Barbie, dioperasi beberapa kali, dia pengen jadi Barbie kayak gitu kan, rambutnya, matanya, dagunya, semuanya, karena dia pengen identik kayak Barbie, karena dia pengen berinteraksi itu didorong karena dia mengidentifikasi dirinya sebagai Barbie. Paham? Nah, kalau meniru mah cuman mengimitasi aja. Kalau imitasi mah menirunya cuman mencomot aja. Gimana ya, mencomot aja, ambil sedikit aja lah. Ambil sedikit untuk ditirunya. Kayak misalkan mengimitasi itu, saya senang ke Najwa Shihab misalkan gitu ya. Saya mau mengimitasi cara dia mewawancarai segitu. Saya senang ke Lesti DA misalkan gitu. Aku mau meniru cara di kerudungnya misalkan kayak gitu. Abi resep dah ke si Boy William, arek nurutan gaya rambutna misalkan. Nah, kayak gitu, jadi cuman mencomot sedikit-sedikit saja kalau imitasi itu. Kayak gimana aja lah, barang pengen sama kayak barang-barang branded gitu ya, kayak tas-tas mahal, nurutan seletingna eta misalkan, turutan modelna eta, cuman mengimitasi doang kan sok aya gininya kantong, iya mah imitasiana misalkan, ini mah jiplakannya tapi mirip-mirip deh sih gitu ta. Aya geninya 3 second ya, baju 3 second. Kan 3 second asli mahnya 3 second gitu kan. Nu palsu nama kan N-nya teh aya 2. Terus S-nya misalkan kecil misalkan gitu ya. Terus Eger misalkan gitu ya. Ada tuh imitasian Eger mah Edgar. Padahal nu asli mah kan Eger. Ya kayak gitulah. Itu kan di barang. Kalau misalkan di manusia, ya kita itu berkehidupan sosial. Ada orang juga yang mengimitasi orang lain, meniru orang lain, tapi tidak sepenuhnya cuman mencomot-comot saja yang menurut dia penting gitu. Paham? Ingat ya. Paham. Oke. Paham. Begitu. Apa namanya teh, nomor 4. Sekarang kita masuk ke nomor 5. Nah, bahas lagi nih tentang ini. Deskripsi di atas adalah contoh interaksi sosial yang didasari oleh faktor. Nah, faktor interaksi lagi nih. Oke, di sini ada Salman. Ingat nggak Salman kelas apa? Salman kelas apa? Kalian udah lupa. Temen ya. 2, IPS 2. Nah, pintar. Oke, kita baca. Salman tergolong siswa yang tidak mampu. Canda Salman. Ini contoh soal kok. Ia sempat tidak percaya diri saat bergaul dengan teman sekolahnya yang berasal dari keluarga mampu dan kaya. Salman kemudian berkonsultasi dengan guru BK.
Atas saran dan bimbingan guru BK, Salman terdorong untuk lebih percaya diri dan memahami bahwa yang menentukan kesuksesan bukan dari kaya atau miskinnya seseorang, tetapi dari prestasinya. Jadi, contoh interaksi sosial yang didasari faktor apa itu, Teh? Yang mana? Motivasi. Bisalah kalian UTBK. Motivasi ya, benar banget. Udah pinter lah sekarang. Oke, next ya, guys. Sekarang ada soal. Ini soalnya itu tentang ciri interaksi. Ya, jadi kalian harus mengingat lagi ciri interaksi teh kudu ada apa. Contoh soalnya, Ismail sudah setahun berada di Amerika. Si Mail. Ingat gak kelas apa, Mail? PS3. Pinter. Tetapi ia tetap berkomunikasi dengan sahabatnya melalui email. Gaya bed. Setiap sahabatnya mengirim email, Ismail selalu membalasnya. Ciri interaksi dalam pernyataan tersebut yang mana? Pinter. Terjadinya komunikasi antara Ismail dan sahabatnya. Karena di dalam interaksi sosial pasti ada komunikasi. Dan juga, apa yo? Ciri interaksi itu ada 2. Komunikasi dan? Dari Interaksi bukan, Bu? No. Ciri interaksi, komunikasi dan? Dari Kak. 1, 2, 3, 4, 5. Kontak. Ya. Jadi, ciri interaksi teh ada komunikasi dan kontak. Ya. Nah, komunikasi itu ialah pemberian pesan. Penyampaian pesan atau penyampaian lah. Penyampaian pesan. Penyampaian pesan. Kalau kontak, itu ada sentuhan. Tapi kalau kontakkan mata gitu, eye contact, itu juga bisa. Ya, walaupun yang mata tidak bersentuhan juga. Yang maksudnya mah gimana ya? Ya ngertilah pastilah ya kalian. Jadi ciri interaksi itu ada komunikasi dan kontak. Pasti di dalam interaksi itu ada penyampaian pesan dan sentuhan, seperti itu. Dan kasus yang kasus yang Mail ini gak ada kontak sentuhannya sih gitu kan. Cuman ada perantaranya. Ya, perantaranya itu email. Dan perantara ini maksudnya interaksi sekunder. Gitu. Ibu dan kalian-kaliyan ini PS4, kita ini lagi interaksi secara sekunder. Kenapa? Karena tidak langsung. Kayak gitu. Ibu natap mata-mata kalian kalau pas nanti foto gitu ya. Ibu ngeliat wajah-wajah kalian. Itu kontaknya. Ibu komunikasi. Ibu nyapa kalian. Ibu menjelasin. Ini komunikasinya. Kita berinteraksi secara sekunder. Kita berkomunikasi, kita berkontakan, kayak gitu ya. Dan ini tuh bentuknya interaksi sekunder. Kalau interaksi primer, langsung ketemu. Nggak ada perantara WA, nggak ada perantara email, nggak ada perantara IG, apapun itu ya. Kalau misalkan ibu di dalam kelas, nah itu teh interaksi primer. Paham?
Paham. Itu nih catatan di catatan di dalam soal nomor 6. Seperti itu anak-anakku, sebuah ciri interaksi sosial ada 2, komunikasi dan kontak. Komunikasi itu penyampaian pesan, kontak itu sentuhan, seperti kedua orang yang saling berkenalan, berjabat tangan, atau main eye contact dengan sahabatnya gitu ya, pelong-pelong gitu. Itu interaksi juga, dan sebuah interaksi ada sekunder dan primer, di mana sekunder itu ada perantara seperti email, WA, Line, IG dan lain, Twitter dan lain sebagainya. Interaksi primer secara langsung ketemu. Kayak gitu. Gimana? Ada pertanyaan sejauh ini? Ada yang masih bingung? Kita lanjutkan, anak-anak. Lanjut, Halo? Ibu. Oke, lanjut. Ini Bu. sudah paham ya? Sudah paham ya yang interaksi. Sekarang kita nomor 7. Oke, nomor 7 itu pertanyaannya fungsi nilai contoh tersebut adalah, nilai dan contoh tersebut adalah, harus mengingat nilai itu apa, fungsinya untuk apa. Sejak kecil, anak kali ya, tipe guys, sorry. Sejak kecil, anak sudah diajarkan oleh orang tuanya agar gemar menolong orang lain tanpa pamrih, karena saling menolong dalam kebaikan itu merupakan perbuatan mulia. Kini, anak itu sudah besar. Saat ia naik kendaraan umum, ia segera memberikan tempat duduknya kepada seorang ibu hamil yang tidak mendapatkan kursi, dengan ikhlas sesuai dengan didikan orang tuanya. Fungsi nilai dan contoh tersebut adalah yang mana yuk? A. Yang A. Benar, yang lain gimana? Yang B bukan, Bu? Hah? Yang B. Jawabannya yang A. Pinter ya. Karena apa? Karena nilai itu kan sesuatu yang dijunjung tinggi. Di sini dia dikasih tahu sama orang tuanya itu harus tolong menolong kayak gitu ya. Karena itu tuh perbuatan yang mulia. Nah, itu tuh ada perasaannya, ada berpikirnya, dan ada petunjuk untuk berperilaku kita tuh harus kayak gimana, ya. Nah, jadi apa ya? Jadi di dalam contoh soal ini itu fungsi nilainya itu untuk kita tuh fungsi nilai itu untuk petunjuk kita dalam berpikir, berperasaan, dan berperilaku. Dan contohnya itu yang seperti ini, ya. Kalian tuh harus mikir, harus tolong menolong, berperasaan lah ke ibu hamil tuh, ya. Dan harus ditindak, harus dilakukan hal itu tuh. Akhirnya jadi perilaku. Jadi fungsi nilai itu ada petunjuk dalam berpikir, berperasaan, dan berperilaku. Terima kasih jawabannya ya. Ibu, Terus kalau solidaritas mekanis itu yang gimana? Oke, solidaritas mekanis itu ya ialah bukan keadaan. Solidaritas mekanik itu
hubungan di masyarakat pedesaan. Ya. Jadi kalau pengertian solidaritas mekanik itu hubungan masyarakat yang ada di pedesaan. Kayak gimana di pedesaan? Ya masih tradisi, masih berkekeluargaan, kayak paguyuban. Paguyuban itu solidaritas mekanis gitu ya. Nah, kalau misalkan jawabannya yang B, contoh soalnya harus tentang pedesaan, tradisional, adat, istiadat, kayak gitu. Itu fungsi nilai untuk membentuk fungsi nilai yang ada di masyarakat pedesaan, kayak gitu ya. Kalau misalkan jawabannya C, penjaga stabilitas budaya kelompok atau masyarakat, contoh soalnya harus mengenai nilai pelestarian budaya, harus tentang nilai melestarikan budaya, menerapkan budaya, menjaga budaya, pokoknya gitulah ya. Terus kalau misalkan jawabannya D, contoh soalnya harus tentang nilai seseorang mengejar karir, mengejar cita-cita kayak gitu. Alasan dia harus pindah kelas dari kelas rendah ke kelas menengah atau menengah ke atas. Misalkan contoh soalnya tuh kayak seorang anak sangat berusaha untuk menjadi sukses walaupun orang tuanya misalkan bla 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 bla, misalkan contoh soalnya kayak gitu, itu tuh nilai yang dikandung dalam si anak teh apa? Yaitu pendorong individu mencapai cita-cita dan harapan gitu ya. Kemudian kalau misalkan jawabannya E, contoh soalnya seperti apa? Kayak sebuah nilai yang ada sanksinya. Mana? Yang ada sanksinya. Kayak gitu. Ya, kalau misalkan contoh soalnya mengenai nilai yang nantinya itu menjadi sebuah patokan petunjuk, kalau misalkan dilanggar kalian bakal kena sanksi. Kalau contoh soalnya seperti itu, berarti ini sebagai pengawas dan tekan pengikat tertentu. Bisa dipahami? Bisa. Bisa ya. Jadi harus bisa membedakan hal-hal ini teh ya. Oke, anak-anak, sekarang yang terakhir ada 8. Nomor 8. Fungsi norma. Setiap warga diharapkan patuh pada aturan yang berlaku dalam masyarakat. Pendek banget ya ini. Setiap warga diharapkan patuh pada aturan yang berlaku dalam masyarakat. Dari ilustrasi di atas, fungsi norma sebagai Pengendalian sosial. Oke, terus ada lagi? Yang D bukan, Bu? Apa yang D? Pedoman. Pedoman bagi perilaku masyarakat. Oke, jawabannya betul ya, yang D. Kenapa yang D? Karena norma itu kan suatu aturan, ya, aturan yang menjadikan pedoman bagi perilaku masyarakat itu harus kayak gimana, kayak gitu, ya. Nah, kenapa enggak A? Kalau isinya A, contoh soalnya itu ada tentang penyimpangan. Ya, misalkan Kyo, setiap warga diharapkan patuh pada aturan yang berlaku agar tidak terjadinya penyimpangan sosial. Nah, kalau ada kata kunci penyimpangan sosial, berarti fungsi normanya pengendalian. Oke? Nah, terus
Kalau misalkan jawabannya B, kriteria penilaian sikap individu. Kalau misalkan contoh soalnya kayak norma itu sebagai penilaian kita kayak gimana di masyarakat. Misalkan kayak gini, sekarang ada undang-undang ITE di mana tidak sembarang orang, tidak sembarang netizen bisa memposting hal-hal yang tidak baik. Nah, itu tuh fungsi norma buat apa? Untuk menilai sikap individu kita sebagai kriteria. Oh, si ini mah ya kalau bikin status teh nyinyir terus. Nah, itu teh norma nggak sesuai dengan norma gitu tah. Nah, itu teh norma kriteria penilaian sikap kita. Itu namanya lo bikin status teh kasar terus. Nah, kayak gitu ya. Norma padahal kan tong gitu kan. Di kita tuh tong gitu kan. Nah, itu tuh sebagai kriteria penilaian sikap individu. Kalau misalkan ini, kalau jawabannya C, di sininya bukan masyarakat, tapi individu. Begitu. Paham? Paham. Paham. Kalau isinya ya, cara masyarakat menjatuhkan sanksi. Ini ya berarti ada hukuman. Gitu ya. Setiap warga harus patuh misalkan gitu ya. Kalau tidak akan mendapatkan hukuman gitu ya. Akan ada pengucilan lah, akan ada dimasukkan ke penjara lah gitu ya. Misalkan contoh soalnya tuh tentang hukuman masuk penjara, hukuman direhab, hukuman dikucilkan. Nah, contoh-contoh soal yang kayak gitu fungsi norma sebagai cara masyarakat menjatuhkan sanksi. Nah, seperti itu anak-anak. Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, sekarang sudah selesai saja pembahasan soalnya. Sekarang Ibu bakal mana pulpen tehnya? Oh, ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan tadi kalian paham, bisa diingat terus ya. Kemudian sekarang ini sudah segitu saja bahas soalnya, jangan banyak-banyak pusing. Sekarang masuk ke sesi kalian untuk mendapatkan poin. Kayak gimana mendapatkan poinnya? Itu dengan kalian menjelaskan sesuatu tentang materi sosiologi. Mau itu yang di kelas 1, mau itu di kelas 2, mau itu di kelas 3. Pendek aja, singkat aja. Ini sebagai nilai tugas pengganti gitu ya, karena Ibu kemarin dinilai di Dita ya, yang kalian nilai-nilai guru itu tuh Ibu ada 5 nggak atau 4 gitu ya, yang ngasih tahu Bu jangan banyak tugas, Bu Muti kebanyakan tugas. Bu Muti banyak sih tugasnya tapi materinya masuk misalkan gitu ya. Bu kurangin tugasnya, kayak gitulah pokoknya mah. Nah, sekarang Ibu nggak akan ada tugas nih, tapi bakal diganti dengan memberikan kalian kesempatan speak up gitu ya, tentang materi sosiologi selama 3 tahun ini. Bebas mau tentang apa, singkat juga boleh. Sok, siapa? Nanti pasti dong ada keuntungannya. Sosiologi masuk itu kan tiba-tiba, wah aku mengerjakan ini, bisa tidak diremed, misalkan apa gitu. Kayak tadi Rafisa di PS2. Bu, saya mau ngejelasin tentang evolusi. Anggita, Bu, aku mau ngejelasin perubahan yang dikehendaki. Faza, Bu, aku mau ngejelasin tentang imitasi. Nah, gitu. Di kelas ini ada yang mau?
1, 2, 3, 4, 5. Sebisanya Ibu. Sebisanya. Mau Pendek lihat? nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Pengen tentang perubahan sosial yang tidak dikehendaki Ibu. Gimana? Jelasin sekarang. Mm-mm. Jadi perubahan sosial yang tidak dikehendaki merupakan perubahan di luar jangkauan pengawasan masyarakat dan biasanya menimbulkan akibat sosial yang tidak diharapkan masyarakat. Biasanya itu lebih tindakan dari Tuhan. Contohnya bencana alam, akibatnya rumah-rumah hancur, terus kehilangan keluarga. Udah Ibu. Oke, Lia ngejelasin tentang perubahan yang tidak dikehendaki. Terima kasih. Contohnya bencana alam. Kenapa bencana alam merupakan sebuah perubahan sosial? Karena karena adanya bencana kayak struktur terus sistem kayak aduh lupa lagi Ibu. Berubah intinya segala berubah, itu mengalami perubahan. Oke, terima kasih di ACC penjelasannya. Kalau misalkan kalian ngejelasin kemudian Ibu memberikan pertanyaan lain, itu tandanya penjelasan kalian kurang jelas gitu ya. Kemudian kalau misalkan Ibu bertanya kalian bisa jawab dan benar, udah di ACC benar betul. Ada lagi yang mau? Aku Bu, Oke, Hafiz. Mau ngejelasin apa? mau ngejelasin akomodasi. Oke, apa itu akomodasi? Akomodasi teh cara atau proses untuk menyelesaikan konflik. Contohnya ada mediasi, ada arbitrasi, konsiliasi, stalemate, kompromi, sama negosiasi. Oke, contoh Udah, Bu. dari mediasi apa? Mediasi mah misalnya kalau ada dua orang yang berantem A sama B, terus ada pihak ketiga untuk menyatukan lagi jadi maaf-maafan gitu. Oke, pihak ketiga keputusannya diterima nggak? Apa Bu? Pihak ketiga itu keputusannya wajib diterima nggak sama yang berantem? Wajib Bu, kan biar pihak A sama B-nya jadi damai. Kalau mediasi mah penengahnya ngasih keputusan, tapi diserahkan lagi ke yang berantemnya. Kalau misalkan arbitrasi itu harus diterima keputusan penengah. Kalau konsiliasi, penengahnya dari sebuah lembaga. Kalau adjudikasi, penengahnya dari hukum. Ya, oke, balik lagi ke mediasi. Mediasi itu akomodasi. Mediasi itu usaha dari akomodasi yang dimana menyelesaikan konflik dua orang yang ada penengahnya. Penengahnya memberikan saran, memberikan keputusan, cuman keputusan sama sarannya itu tidak perlu, maksudnya gimana ya? Bisa tidak wajib. Nah, kayak gitu, pintar ya. Oke, di ACC. Oke, anak-anakku, dipersiapkan untuk pertemuan selanjutnya siapa yang akan speak up gitu ya. Nanti pertemuan berikutnya kalau Lia sama Hafiz mau ngomong lagi, mau ngejelasin materi sosiologi yang lainnya boleh, cuman pertemuan kali ini 2 orang dulu saja. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya banyak yang mau ngejelasin ya. Terima kasih banyak anak-anakku sudah join. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Habis dari sini
kalian cari satu materi sosiologi aja, terus latihan ngomong, latihan ngejelasin. Oke, sebelum mengakhiri, mari kita foto dulu. Buka kameranya. Hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Sehat selalu kalian. Siapin ya apa yang mau jelasin nanti pertemuan berikutnya. Bye, love you. Waalaikumsalam.